Oke, baik. Kita lanjut untuk session yang kedua. Apakah sudah terlihat slide-nya ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya? Pak. Baik. Terima kasih. Kita sekarang masuk ke sistem keuangan. Ya, masuk ke dalam sistem keuangan. Jadi manajemen keuangan tadi sudah kita jelaskan, dia berada di posisi tengah ya. Dia menghandling persoalan internal di dalam perusahaan, korporasinya. Dia juga berinteraksi dengan pasar. Ya. Nah, ketika dia berinteraksi dengan pasar, dengan market, maka dia akan terhubung atau terkoneksi dengan suatu sistem ya, bagaimana dia berhubung dengan lembaga-lembaga lain yang mendukung keberadaannya, di mana dia nanti akan berhubungan dalam rangka untuk mitigasi risiko, gimana nanti dia berhubungan dalam rangka untuk bisa meningkatkan efisiensi, untuk meningkatkan produktivitas, untuk meningkatkan likuiditas, untuk menjaga agar tata kelolanya menjadi lebih baik. Itu akan ada dalam sebuah sistem yang dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Ya, suatu korporasi, ya suatu perusahaan, dia selain dia terhubung dengan pasarnya, ya pasar dari produknya, yaitu konsumennya, dia juga akan berhubungan dengan institusi lain, lembaga-lembaga lain yang ada di sekelilingnya, yang mana lembaga-lembaga lain itu akan ikut mendorong dan menyokong dalam rangka untuk mendorong percepatan bisnisnya, melindungi dari risiko, mendapatkan akses yang lebih mudah. Jadi disitulah kemudian satu institusi dengan institusi yang lain saling terhubung, terkoneksi, yang membentuk sebuah sistem, ya, membangun sebuah sistem. Ya, sebagai contoh gambaran misalnya sistem keuangan, misalnya bank, ya. Bank sebagai sebuah lembaga intermediasi yang menghimpun dana dan menyalurkan dana, lalu juga bisa melakukan kegiatan transaksi pembayaran, payment yang ada di dalamnya. Ini dia nggak mungkin bisa sendirian berdiri. Pasti dia butuh lembaga lain. Kira-kira lembaga lain apa yang mendukung bank sehingga dia perusahaannya bisa sustain? Kira-kira ada yang menjadi pengamat atau mungkin barangkali menjadi salah satu staf atau pegawai di salah satu bank atau lembaga keuangan, barangkali ada punya pengalaman, boleh. Kira-kira bank berhubungan dengan lembaga lain seperti apa sih dan kepentingannya apa sih, Mbak Indriani? Mungkin asuransi mungkin Pak ya. Yes, right. Asuransi. Kenapa sih bank berhubungan dengan asuransi? Untuk apa? Manajemen resiko, Pak. Manajemen resiko juga. Oke. Manajemen risiko ya, untuk mitigasi risiko. Kalau klien mereka meninggal, kalau kita asuransikan asuransi jiwa, ya ada namanya AJK, asuransi jiwa kredit. Jadi orang yang mendapatkan kredit lalu meninggal bisa di-cover oleh asuransi, artinya kepastian pengembaliannya menjadi 100%. Artinya tidak ada opportunity loss, ya, opportunity loss-nya ditutup oleh asuransi. Nah, itu kepentingannya begitu. Itu ekosistem. Itu lembaga atau infrastruktur pendukung di dalam lembaga keuangan. Salah satunya adalah asuransi. Yes, right, Mbak Indriani. Oke, good. Ada lagi yang lain selain asuransi? Ada, Pak. Apa, Mas Sigit? Pasar uang, pasar modal. Good. Yes, right. Pasar uang, capital market. Ya. Oke. Di capital market apa yang dimanfaatkan oleh bank, Mas Sigit? Manajer investasi.
manajer investasi. Untuk apa sih bank butuh manajer investasi? Untuk apa? Mengelola dana nasabah di pihak ketiga. Oke, good. Ya. Jadi bank kadang dia kelebihan likuiditas gitu ya. Dia kadang dananya idle antara dana yang dihimpun nih dalam bentuk tabungan dengan yang disalurkan dalam bentuk kredit itu nggak seimbang ya, nggak seimbang. Banyak dia mampu menghimpun tapi menyalurkannya susah. Nah, kalau itu dibiarkan maka kos perusahaan akan menjadi membengkak. Kenapa? Karena dana yang dihimpun itu kan ada kosnya, ada bunganya yang harus dibayar. Sementara dia misalnya kesulitan melempar dana, maka berarti artinya dananya menganggur, idle money disebut begitu ya. Nah, tapi kalau punya manajer, ada fund manager, ya ada fund manager, ada manajer atau dia punya perusahaan sekuritas atau dia punya tadi yang disebut dengan yang di atasnya ada treasury, ya ada treasury manager gitu. Itu dana-dana idle itu dia bisa produktifkan. Ya, gimana agar dananya itu produktif? Ya produktif artinya kan asetnya itu mampu menghasilkan revenue, mampu menghasilkan income. Nah, gimana cara menghasilkan income dan revenue? Maka dia harus lempar ke pasar, gitu ya. Dilempar ke market. Nah, marketnya di mana? Hanya ada 2 market bagi keuangan, yaitu yang disebut dengan money market dan yang kedua disebut dengan capital market. Oke, money market siapa sih money market? Ada yang tahu nggak money market? Contohnya money market apa? Reksadana obligasi, Pak. Oke, reksadana obligasi itu capital market, ya. Kalau money market contohnya apa? Contoh lembaganya apa? Money market. Ada yang tahu? Pasar uang? Bukan saham ya? Ya, Forex, Mbak Pak? Fabi? Bukan. Forex, bukan. Bukan saham juga bukan. Iya, itu masuknya ke capital market. Money market itu yang memiliki kebutuhan jangka pendek. Surat berharga, Pak. SBI. SBI. Nah, kalau SBI, Serikat Bank Indonesia, itu bisa masuk money market, ya. Tapi kalau SBI yang dimaksud adalah sertifikat berharga yang ada di capital market, itu masuknya ke capital market. Jadi apa sih yang membedakan antara capital dengan money? Kalau money itu adalah untuk kebutuhan likuiditas jangka pendek, lemparnya jangka pendek, tariknya jangka pendek. Tapi kalau capital market itu jangka menengah dan panjang. Bedanya di situ. Berarti siapa sih yang melakukan kebutuhan dan memerlukan kebutuhan uang jangka pendek? Siapa? Siapa? Yuk, Mas. Mbak Mega. Nasabahnya, Pak, seperti deposito biasanya ya, Pak? Deposan. Bukan. Kalau deposan itu kan nggak membutuhkan dana, justru dia yang akan naruh dana di tempat kita. Deposito. Pelaku usaha, Pak, bukan? Bukan. Debitur. Kalau debitur itu tadi di lending. Ya, di lending. Ini kan kasusnya begini. Kasusnya kita itu kelebihan dana, idle money, kelebihan dana. Lalu agar dananya produktif, tapi kita nggak bisa lempar dalam bentuk kredit. Maka kita harus masuk ke money market. Maksudnya ke money market. Kan ada 2 pilihan, capital market atau money market. Kalau capital market berarti kita akan menggunakan instrumen keuangan. Ya, instrumen keuangan itu apa sih? Instrumen keuangan itu saham, obligasi, dan turunannya itu namanya instrumen keuangan. Nah, kalau masuk ke money market, tidak ada instrumen keuangan. Transaksional. Berarti kita kemana itu? Deposito biasa bukan, Pak? Maksudnya deposito biasa gimana? Deposito per bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 bulan, 12 bulan. Ya, kemana? Ke dana bank, dana bank di simpannya.
Oke. Oke, good lah, good. Good. Jadi pasar uang itu adanya di mana? Ya adanya di bank itu sendiri. Ya bukan di capital market. Tapi di lembaga keuangan. Bank dan lembaga keuangan bukan bank. Itu ya. Ada istilah dulu overnight. Ya, overnight. Cuma semalam doang gitu ya. Jadi nitip uang cuma semalam doang. Tapi kita bisa dapat hoki yang besar. Ya. Kenapa sih bisa begitu? Karena yang namanya lembaga keuangan itu dia terkadang ya mismatch. Dia butuh uang jangka pendek. Dan ketika ada penempatan uang jangka pendek itu cost-nya besar. Ya, cost-nya besar. Ya misalnya ada katakanlah bisa bank, ya bisa bank atau lembaga keuangan lain. Nah, yang kita sering kali jadikan sebagai contoh adalah bank. Artinya gini, kita bank ada bank yang lain gitu loh, ada bank sejenis, ya ada lembaga keuangan yang sejenis yang namanya bank. Jadi namanya industri perbankan, ya namanya industri perbankan. Jadi misalnya saya Bank Mandiri, ya. Lalu kemudian ada Mandiri, ada bank-bank lain, ya. Itu adalah pasar keuangan, ya itu namanya pasar keuangan. Nah pasarnya, ya money marketnya itu adalah lembaga keuangan. Contoh gini, contoh sederhana gini. Di Papua misalnya di daerah di Indonesia Timur misalnya, yang biasanya pasti ada itu kan lembaga punya pemerintah, ya bank-bank punya pemerintah. Jadi BRI, BTN, ada Mandiri gitu ya. Nah tiba-tiba di sana misalnya ada pemilik dana besar di sana tiba-tiba narik dananya, misalnya narik dananya. Nah, stok diberangkas kan belum tentu ada. Ya, stok diberangkas kan belum tentu ada. Misalnya gini, saya punya cadangan kas misalnya 10% dari total dana pihak ketiga saya. Misalnya dana pihak ketiga saya jumlahnya katakanlah 1 triliun misalnya. Uang yang saya simpan di berangkas saya misalnya paling 100 miliar, paling banyak gitu ya. Paling 100 miliar misalnya. Tapi tiba-tiba ada yang mau narik dana, misalnya dana punyanya dia sendiri, gitu, sampai 200 miliar. Bisa nggak saya penuhi? Mas Sigit? Bisa Pak, Gimana? dengan pinjem bank lain. Nah, gitu maksudnya. Ya, itu namanya overnight. Jadi kita nggak mungkin dong mengorbankan reputasi. Ya mengatakan misalnya, oh saya nggak ada uangnya atau nggak ada dananya. Kalau kita mengatakan itu jawabannya, apa yang terjadi? Di apa namanya? Apa namanya? Dipilotkan Pak. Enggak lah, itu ada masa cuma gara-gara tidak bisa bayar dipilotkan. Kehilangan kepercayaan Pak. Bisa. Yes, right. Ya, reputasi kita akan turun. Ya, kalau reputasinya turun, maka akan muncul ekstrimnya apa? Kalau kepercayaan turun, Pak. apa Mas? Kolektibilitasnya menurun, Pak. Oh, tidak terkait dengan kolektibilitas. Ya, tadi ada yang mengatakan akan terjadi ras. Ras, pernah dengar ras ya? Penarikan secara besar-besaran. Jadi kalau mungkin saya punya uang cuma 10 juta, saya ambil, misalnya katakanlah uangnya nggak ada, saya teriak-teriak, mungkin orang nggak akan percaya gitu ya. Tapi coba, kalau kemudian yang ngomong misalnya sekelas Yusuf Hamka. Pernah dengar kan cerita dulu? Yusuf Hamka teriak-teriak. Dia kontraktor besar gitu ya. Lalu kemudian dia ditagih gitu ya, ditagih hutang ya.
bukan ditagih hutang tapi untuk bayar, lalu kemudian dia ambil di bank lain itu tidak tersedia uangnya. Kalau dia ngomong ini bank kok nggak ada uangnya, nah kalau yang ngomong sekelas Yusuf Hamka ya gimana orang nggak akan percaya gitu, langsung lah orang pada narik semua. Tapi kalau yang ngomong misalnya seorang Bagio gitu ya ngomong gitu, orang siapa sih itu gitu ya, nggak ada masalah gitu ya. Nah, ini biasanya yang ngambil uang besar itu adalah biasanya para pengusaha besar gitu. Nah, itu bank nggak akan mempertaruhkan nyawanya itu hanya pada ketidakmampuan untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya. Dia pasti akan pinjam dari bank lain, pinjam dari bank lain pasti. Ya, tapi judulnya bukan pinjam sih, ya. Nah, namanya overnight nitip pinjam sebentar gitu ya. Tapi hitungan bunganya sangat tinggi. Kan nggak mungkin menunggu, misalnya gini, dia lokasi banknya ada di Papua, misalnya di mana, misalnya Manokwari. Misalnya di Manokwari misalnya. Lalu cabang terbesarnya yang kedua ada di Maluku misalnya, atau di Surabaya. Nah, untuk menunggu uang mengambil uang ke kantor cabang lain gitu butuh waktu bisa setengah hari atau bahkan sehari baru sampai. Udah kehilangan kepercayaan. Maka yang paling mungkin dilakukan adalah mengambil atau meminjam sementara dari bank sebelahnya kan gitu. Misalnya di situ ada Mandiri yang butuh, maka tinggal kontak aja ke BRI. BRI nanti akan kasih gitu. Nah, itu namanya terjadi pasar uang tuh, ya. Di situ ada demand, di situ ada supply. Ya, ketika ada supply and demand, ada transaksi, maka disitulah pasar. Oke, cukup jelas ya? Jelas, Jelas, Pak. Pak. Jelas ya. Jelas, Oke. Pak. Nah, itu namanya pasar uang, gitu ya. Kalau pasar saham ada di capital market, ya. Nah, dia di situ yang terjadi transaksi bukan seperti itu, transaksinya adalah jangka panjang. Ya, kalau di capital market jangka panjang. Nah, sistem keuangan itu apa? Kumpulan pasar, institusi, peraturan. Jadi di situ ada lembaga, ada regulator, ada ekosistem, ada instrumen. Nah, ketika mereka saling berinteraksi satu dengan yang lain, maka disitulah sistem keuangan. Nah, kalau di Indonesia, sistem keuangan para pelakunya ya kita sudah bisa mengidentifikasi lah ya. Ada lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank. Lalu ada OJK, ada Bank Indonesia ya sebagai regulatornya, gitu ya. Kemudian ada pajak, ya ada Kemenq. Nah, itu yang nanti akan mengontrol, gitu, mengendalikan. Nah, jenis pasar tadi kita sudah diskusikan ya, ada pasar uang dan pasar modal. Nah, sudah cukup jelas lah bedanya di mana gitu. Nah, di dalam sistem keuangan ada fungsi-fungsi yang berjalan, ya, ada fungsi-fungsi yang berjalan. Apa fungsi-fungsi yang berjalan dalam sistem keuangan? Adalah fungsi tabungan. Ada fungsi penyimpan kekayaan, ada fungsi likuiditas, ada fungsi kredit, ada fungsi pembayaran, dan ada fungsi kebijakan. Di antara fungsi-fungsi dalam sistem keuangan ini, mana yang kurang jelas? Ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup jelas? Fungsi kebijakan tuh Mas gimana, Pak? Oke, fungsi kebijakan. Contoh, misalnya pemerintah ingin mendorong agar masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR mendapatkan akses pinjaman kredit dari bank. Dulu bank tidak mau kasih pinjaman kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Alasannya tidak bankable, tidak visible. Mereka tidak punya agunan. Mereka dianggap tidak punya kemampuan. Lalu bank menganggap risikonya terlalu tinggi.
kalau dikasih pinjaman. Lalu kemudian pemerintah membuat suatu kebijakan agar masyarakat berpenghasilan rendah ini bisa mendapatkan akses, maka pemerintah melakukan penjaminan, gitu ya. Penjaminan dan memberikan subsidi. Nah, subsidi dalam bentuk apa? Subsidi dalam bentuk bunga. Jadi, bunga pasar misalnya 12%, pemerintah subsidi 6%. Artinya, masyarakat kecil berpenghasilan rendah itu, dia bayar bunganya separuh dari harga pasar. Lewat apa? Lewat yang namanya KUR. Ada yang pernah dengar KUR? Ada Pak. KUR apa ya? Kredit usaha rakyat. Yes, good. Ya, ada namanya kredit usaha rakyat. Kredit usaha rakyat itu bunganya disubsidi oleh pemerintah sebagian. Jadi akhirnya masyarakat berpenghasilan rendah menjadi lebih ringan untuk membayarnya. Lalu bank sebetulnya masih takut. Oke lah, saya dapat subsidi gitu ya, bunga gitu. Tapi lalu kalau kemudian mereka gagal, lalu siapa yang mau bayar gitu ya? Maka pemerintah bikin yang namanya penjaminan, program penjaminan. Maka ada namanya lembaga penjaminan. Pernah dengar lembaga penjaminan? Ada yang pernah dengar? Di sini ada yang pernah dengar dan tahu tentang lembaga penjaminan? LPS ya? LPS, OJK ya Pak? OJK. Bukan. OJK itu otoritas. Oh, otoritas. Dia otoritas, LPSK. ya bukan penjaminan. Dia yang mengatur, ya lembaga yang mengatur lembaga keuangan di Indonesia namanya OJK. Lembaga penjaminan, ada yang pernah dengar lembaga penjaminan? Belum ada ya? BI. Oh, BI itu otoritas moneter, ya. Bank Beda ya? Indonesia itu otoritas moneter. LPS Pak. LPS ya Pak? LPS. Kalau LPS itu lembaga penjaminan, S-nya apa S-nya? Simpanan. Simpanan. Nah, kalau pinjaman dijamin sama LPS bukan? Tidak. Ya, betul. Bukan. LPS tidak akan menjamin kredit. Ya. Yang menjamin siapa? Ya, lembaga Pemerintah. penjaminan. Nah, siapa lembaga penjaminan di Indonesia? Ada pernah dengar namanya Jamkrindo? Pernah dengar? Oh, jaminan Oh iya. kredit Indonesia. Iya Pak. Oh, oke, good. Mudah-mudahan sudah pernah mendengar ya. Jamkrindo itu singkatan dari apa itu? Lembaga Penjaminan Kredit Indonesia. Atau Askrindo. Ada yang pernah dengar Askrindo? Ya Pak. Nah, Asuransi kredit Indonesia Pak. Kredit, ya. Itu juga penjaminan juga. Kalau di daerah namanya Jamkrida. Ya, jaminan kredit daerah. Ya, good. Nah, itulah misi pemerintah untuk bisa memastikan bahwa masyarakat dan lembaga keuangan bisa terlindungi. Ya. Itu namanya fungsi kebijakan. Jadi fungsi kebijakannya di dalamnya berperan ya di dalam sistem keuangan. Sudah cukup jelas? Izin Pak, mau tanya untuk keterkaitan fungsi penyimpan kekayaan dengan fungsi kebijakan itu apa ya Pak? Karena kan sebenarnya fungsi penyimpan kekayaan itu nggak beda jauh dengan fungsi kebijakan ya, karena kalau dilihat fungsinya itu hampir bersama. Oke, good. Kalau fungsi kebijakan yang memiliki peran siapa? Kalau fungsi kebijakan tadi saya cerita, yang memiliki peran pemerintah, government, Pemerintah. ya, good. Kalau fungsi penyimpan kekayaan sebaliknya, siapa? Selain pemerintah? Bank Pak. Masyarakat. Masyarakat, ya. Investor ya. Masyarakat secara luas
itu adalah yang memiliki peran dalam penyimpan kekayaan. Yang mendapatkan manfaat penggunanya itu adalah, nah penyimpan kekayaan contohnya apa? Misalnya gini. Oke. Kalau kita membeli barang-barang produk dalam bentuk kepemilikan aset, resikonya apa kalau barang itu? Rusak. Kita Iya, Pak. beli kendaraan bisa rusak nggak? Bisa, Pak. Rusak. Ada Iya, rusak, risiko Pak, benar. lecet, risiko jatuh, tertabrak, iya kan? Nilainya turun atau naik sih kalau kita beli kendaraan, kalau kita punya aset? Turun, Pak. Turun, Pak. Betul, turun. Nah, agar tidak turun, kalau kita ingin punya aset, tapi asetnya tetap terjaga atau sebaliknya akan naik, maka disimpan dalam bentuk apa? Emas. Asuransi. Surat berharga. Saham. Oke, good. Udah bagus nih literasinya, ya. Jadi tidak semua kita punya aset harus dibelikan dalam bentuk produk. Makanya ada namanya portofolio investasi. Kalau kita punya aset, kita harus bagi-bagi. Ada yang disimpan dalam bentuk tabungan, ada yang dalam bentuk deposito, ada yang kita bisa belikan emas, ada yang bisa kita belikan saham, ada sebagian kita belikan tanah. Putus-putus. Jadi dibagi-bagi tuh portofolio gitu ya. Nah, kalau kita cerita simpan dalam bentuk deposito, tabungan, surat berharga, reksadana, itu semua namanya instrumen keuangan, gitu ya. Nah, sistem keuangan menjadi fungsi penyimpan kekayaan. Jadi, kita ketika memiliki aset atau kekayaan tidak perlu semuanya dalam bentuk barang, tapi bisa juga dalam bentuk aset keuangan. Ya. Jadi ada alternatif lain yang lebih aman. Kalau kita beli barang, barang bisa hilang. Tapi kalau kita simpan di lembaga keuangan, hilang, maka akan diganti, tidak perlu takut. Karena ada sistem keuangan. Gitu ya. Bisa dipahami. Contoh misalnya, kita simpan dalam bentuk deposito misalnya. Deposito bisa hilang nggak? Enggak. Nggak bisa, betul. Ya, walaupun banknya bangkrut sekalipun akan diganti oleh apa? Iya, akan diganti oleh lembaga penjaminan simpanan. Jadi sudah ada ekosistem yang mengcover risikonya. Jadi tidak perlu takut dan khawatir. Gitu. Oke. Sudah cukup jelas? Jelas, Pak. Jelas. Oke. Kita lanjut ya. Nah, tadi karena sebagai alat penyimpan kekayaan, maka dia punya karakter, ya, dia punya sifat. Jadi aset finansial itu punya sifat. Ya, karakteristik aset finansial. Dia penyimpan nilai, dia sebagai alat pembayaran, dia tidak dapat didepresiasi, kondisi fisik tidak dapat dinilai, dia biasanya dalam bentuk sertifikat, tidak ada biaya mobilisasinya rendah, ya biaya mobilisasinya rendah. Kita bisa bayangkan ya kalau kita punya misalnya aset dalam bentuk fisik, misalnya rumah atau mobil atau kendaraan atau mesin, untuk memindahkan saja biayanya mahal banget, ya. Tapi kalau aset keuangan mungkin ada biayanya, tapi cuma ya paling 1.000, 2.000, 3.000, 2.500 gitu ya. Sangat kecil sekali. Bahkan kita memindahkan uang 100 juta aja, gitu ya. Nilainya 100 juta paling 2.500 saja. Pakai BI Fast ya. Pakai BI Fast. Ada yang tahu BI Fast? Iya, Pak. Produknya Bank Indonesia. Ya. Jadi pakai
pakai alat pembayarannya Bank Indonesia, BI Fast cuma 2.500. Mau 1.000, Iya, 2.000, 1 juta, 100 juta, 6.500. biayanya sama, cuma 2.500. Murah banget, gitu ya. Mudah dialihkan, gitu ya. Kalau kita punya kendaraan untuk kita likuidasi dan kita jual butuh uang cash, ya mungkin butuh waktu. Ya lama, mungkin nggak bisa langsung terjual. Tapi kalau aset keuangan, hitungannya cuma 3 hari maksimal. Ya, jadi ada SLE-nya. Kalau kita mau jual, mau cairkan deposito hari ini juga bisa cair, gitu ya. Tidak perlu nunggu besok, gitu. Walaupun belum jatuh tempo, paling rugi di apa? 1% penalti. Ya penalti, paling kena penalti doang. Ya, penalti itu kan maksudnya hanya memotong dari bunga yang dibayarkan mereka, dipotong, bukan dari pokoknya, gitu ya. Artinya bahwa uang kita itu masih utuh, nggak akan berkurang, tetap untung, gitu ya, tetap untung, gitu. Jadi aset finansial seperti itu, ya. Nah, hal-hal lain yang perlu kita ketahui adalah lembaga keuangan bukan bank. Jadi sebagai salah satu pelaku dari dalam sistem keuangan itu adalah lembaga keuangan. Nah, lembaga keuangan ada yang bank, ada yang bukan bank. Ada bursa efek, ya. Kemudian ada apa lagi di sini nih? Ada lembaga pembiayaan. Oke ya, nanti mungkin secara lebih detail akan dijelaskan di dalam mata kuliah lain ya, LKB, LKBP. Jadi ini hanya untuk mengenalkan saja atau mengingatkan, kan kita sudah biasa tahu ya, ada multi finance, ya, ada lembaga pembiayaan. Ada asuransi, ada perusahaan sewa guna, anjak piutang. Ada perusahaan ya, anjak piutang ya, anjak piutang. Ada perusahaan apalagi nih, Ventura, ya, modal Ventura. Ada perusahaan modal Ventura. Oke, ada asuransi dan sebagainya. Silakan kalau misalnya ada yang kurang jelas dan ingin ditanyakan, itulah sistem keuangan di mana kita bisa melakukan kegiatan transaksi, kita juga bisa mendapatkan kenyamanan dan keamanan dalam transaksinya, gitu ya. Lalu kemudian menjaga sustainability atau keberlangsungan dari usaha. Itulah yang menjadi bagian dari fungsi dan peran ekosistem atau sistem keuangan. Oke. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, kalau tidak kita akan lanjut pada season yang ketiga. Artinya gini ya Pak, kalau BPR dengan lembaga dengan sejenis pegadaian itu apakah masuk juga ke lembaga pembiayaan juga ya Pak? Ya Mbak Silvi, suaranya kecil di tempat saya ya. Mungkin karena di sini saya lagi hujan deras banget nih di tempat saya. Nggak terdengar cukup jelas. Iya, suaranya putus-putus Pak. Mohon izin tadi, maaf. Apakah BPR terus pegadaian termasuk juga di BMT. Iya. Itu lembaga pembiayaan juga kan Pak ya? Iya. Betul. Baik, jadi semua lembaga keuangan ya, semua lembaga keuangan itu adalah bagian dari sistem keuangan, ya. Nah, di dalam sistem keuangan itu ada namanya pelaku, ya, ada pelaku keuangan, ya, ada pelaku keuangan atau lembaga keuangan. Nah, lembaga keuangan itu ada yang namanya intermediary, ya, atau intermediari. Nah, intermediari itu lembaga yang bisa melakukan dua fungsi sekaligus, yaitu menghimpun dana dan menyalurkan. Ada yang namanya non-depository, ya. Ada yang namanya depository taking, ada yang non-depository taking. Nah, kalau yang intermediari tadi contohnya bank. Selain bank apa?
Ya, betul. Selain bank adalah koperasi simpan Simpan pinjam. pinjam. Terus apa lagi tadi? Pegadaian. Yes, Terus betul. Lembaga non-bank. BMT, Pak, BMT. Ya, BMT, Baitul Mal Batamil. Apalagi? Kredit union. Credit Union, good. Ada lagi? Oke. Nah, kalau yang non-depository taking atau yang non-intermediary, contohnya apa? Yang hanya menjalankan satu fungsi saja, apakah menyalurkan atau menghimpun? Contohnya apa? Kalau yang menyalurkan saja, yang menyalurkan dana apa? Fintech, bantuan. Pak, fintech. Impact. Oke, Fintech. good. Pinjol. Pinjol. Ya, P2P ya, peer-to-peer lending, pinjaman online. Rentenir. Oke, rentenir. Ini yang formal. Sekarang kita bicara yang formal. Kalau yang formal, yang memberikan pembiayaan, BPR. Adira. apa Mas? Adira Finance. Adira Oh Finance. iya, Adira Finance. Itu Motor. namanya finance. Untuk motor mobil ya, kendaraan. Apalagi? Oto, Move, Pak. Kalau KPR Pak, itu masuk kemana? KPR itu produk. Ya, Oh, kalau produk KPR ya? itu produk bank. Ah, Ya. Tadi yang sudah kita coba scroll tadi, ada apa lagi tuh namanya? Ada yang namanya modal Ventura. Oh. Ada yang namanya anjak piutang. Multi finance. Lembaga pembiayaan. Leasing. Oke. Nah, kalau yang menghimpun apa yang menghimpun? Yang hanya menghimpun saja. Bank. Asuransi, Pak. Yes, asuransi. Suspend. Yes. Taspen termasuk asuransi kan ya? Taspen. Taspen asuransi. Dana pensiun. Ya, DPLK itu menghimpun saja tuh, nggak boleh menyalurkan. Ya, dia Kalau hanya dana menghimpun haji, saja. Pak? Ya, Kalau dana haji? BPJS. Ya, Bukan dana. good. BPJS. Kalau dana haji itu kan ada, Pak. Oh, dana haji bukan menghimpun dana. Oh, beda ya, Ya, Pak? ya dia pengelola ya, dia pengelola dana, bukan menghimpun. Bukan ya. menghimpun. Bukan menghimpun. Beda ya. Mengelola, dia hanya mengelola saja. Kalau menghimpun itu bisnisnya memang menghimpun ya. Contohnya apa? Asuransi itu bisnis tuh. Ya. Dana pensiun tuh bisnis tuh ya, dia kelola dan kemudian nanti dia akan investasikan. Tapi dia tidak memberikan pinjaman. Beda ya. Yang dimaksud dengan menyalurkan itu maksudnya memberikan pinjaman, lending. Oke, good. Kalau lembaga zakat, Pak. Ya, Lembaga zakat, Basnas. Basnas. Lembaga Basnas. penghimpun enggak itu? Badan Amal Zakat. Ya, itu lembaga amal. Ya, ini dia bukan lembaga komersial. Ya. Dia bukan lembaga keuangan. Makanya dia berdiri di luar, ya. Dia lembaga amal. Kalau lembaga amal yang mengawasi bukan OJK, ya. Yang mengawasi dari Kementerian KL, ya, kementerian dan kelembagaan terkait, misalnya Kemenak, gitu ya. Oke ya, mungkin sementara begitu. Untuk session yang kedua ini, kita break dulu, saya matikan dulu recordingnya.